Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Firantinur dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Fisika, mahasiswa baru Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya gerakan 5M dan vaksinasi di lingkungan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah tahu adanya wabah virus COVID-19 di negeri ini. Dan pasti juga sudah tahu pemerintah menghimbau pada kita semua untuk menaati protokol kesehatan. Karena angka penyebaran virus COVID-19 di Indonesia makin bertambah, semakin hari semakin menjulang tinggi angka kematiannya. Tak memandang kasta dan tahta. Mari kita sebagai masyarakat Indonesia menerapkan hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan gerakan 5M, yaitu pertama, mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, menjaga jarak, keempat, menghindari kerumunan, kelima, mengurangi mobilitas. Nah, dengan rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menyentuh gagang pintu, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Nah, untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. 2. Memakai masker. Kenapa kok diharuskan memakai masker? Kalau di luar rumah, kan bikin engap kalau memakai masker terus. Nah, ini harus dihindari sifat yang kayak gini. Sebelum virus corona ada di dunia ini, Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO mengatakan bahwa menggunakan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Dan akhirnya WHO mengeluarkan himbauan agar semua orang di dunia ini, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo, agar masyarakat atau rakyatnya selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah. Tak hanya di luar rumah, namun menggunakan masker di dalam rumah juga perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, terus merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19, dan yang terakhir, tidak bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, terapan yang ketiga dalam 5M, menjaga jarak. Diharuskan untuk menjaga jarak menurut keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknik lainnya. Rekayasa administrasi itu bagaimana sih? Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Terapan yang nomor 4 dalam 5M, menjauhi kerumunan.
Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Nah, ini juga perlu. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 ini semakin tinggi. Jangan keluar rumah dulu. Oleh sebab itu, hindari tempat-tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau untuk lansia. Karena menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko paling tinggi terserang COVID-19 ini. Dan terapan yang terakhir, nomor 5, mengurangi mobilitas. Penyebab virus COVID-19 ini bisa di mana saja, bisa terjangkit di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar penting banget. Belum tentu kita berangkatnya sehat, pulangnya sehat. Iya, kita berdoa kita selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang, dijauhkan dari segala wabah penyakit apapun. Oleh karena itu, sayangi diri kita sendiri. Namun tak hanya gerakan 5M saja yang kita harus terapkan, melainkan kita juga harus melakukan vaksinasi. Pemerintah sudah memberikan bantuan vaksinasi gratis untuk masyarakat setempat. Jadi kita sebagai masyarakat wajib mengikuti aturan tersebut. Kan itu yang terbaik untuk diri kita. Namun banyak masyarakat yang belum setuju akan aturan pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh pada diri kita agar mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebaran infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksinasi COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus COVID-19. Banyak saudara-saudara kita yang telah terenggut nyawanya sebab wabah COVID-19 ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi kita dari infeksi virus COVID-19, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 ini adalah anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Vaksin COVID-19 ini memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus COVID-19. Namun perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Namun ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola pikiran dengan baik. Jadi jangan mudah stres, karena itu memicu penyakit-penyakit
yang berbahaya masuk dalam tubuh kita, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengkonsumsi produk-produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Jenis produk herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh seperti meniran hijau, lalu daun kelor, karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang terakhir yaitu kunyit, karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Nah, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.